Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkani Triananda, NIM B25060125, mahasiswa Prodi jurusan S1 Kebidanan dari Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memaparkan materi dari tugas mata kuliah Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan oleh dosen pengampu Ibu Susianti SST MK dengan tema Asuhan Terbaik bagi Setiap Perempuan. Asuhan terbaik bagi setiap perempuan. Asuhan terbaik atau best care adalah fondasi pelayanan kesehatan reproduksi yang menghormati dan mendukung hak-hak perempuan. Asuhan terbaik berarti diberikan secara bermutu, aman, manusiawi, dan holistik. Ini adalah pelayanan yang didasarkan pada evidence-based practice dan selalu menghargai hak, martabat, dan pilihan perempuan di setiap tahapan kehidupannya. Prinsip asuhan terbaik. Yang pertama, kerahasiaan dan perlindungan informasi pasien, di mana tenaga kesehatan wajib menjaga informasi medis pasien agar tetap aman dan rahasia, sebagaimana prinsip privasi yang ditetapkan. Yang kedua, pendekatan berpusat pada perempuan, di mana asuhan diberikan dengan fokus terhadap nilai, kebutuhan, dan preferensi individu perempuan. Yang ketiga, empati dan komunikasi efektif, di mana dalam memberikan asuhan penting untuk menciptakan hubungan berdasarkan empati, mendengarkan aktif, dan komunikasi yang transparan agar perempuan merasa nyaman dan dihormati. Selanjutnya, yang keempat, keamanan dan kenyamanan lingkungan, di mana prinsip ini bidan dalam memberikan pelayanan atau bidan dalam memberikan asuhan menyediakan fasilitas medis yang memungkinkan perempuan merasa aman secara fisik dan emosional selama mendapatkan pelayanan. Yang terakhir, prinsip kolaborasi dalam pengambilan keputusan, di mana dalam memberikan asuhan, kita harus melibatkan perempuan secara aktif dalam setiap keputusan medis terkait tubuh dan reproduksinya, sehingga mereka merasa memiliki kendali atas proses tersebut. Kedua, bentuk asuhan terbaik. Dalam memberikan pelayanan, ada beberapa jenis-jenis asuhan yang dapat diberikan oleh seorang bidan kepada seorang ibu atau perempuan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Asuhan kehamilan. Jadi dalam pemberian asuhan kehamilan, ibu wajib mendapatkan pemeriksaan rutin, di mana dalam asuhan kehamilan itu bidan melakukan pemeriksaan kesehatan teratur untuk memantau perkembangan ibu dan janin serta mendeteksi potensi terjadinya komplikasi. Selanjutnya, pemberian edukasi yang komprehensif, di mana dalam memberikan pelayanan, bidan memberikan informasi yang mendalam mengenai nutrisi, olahraga, persiapan persalinan, dan kesehatan mental selama kehamilan ibu. Selanjutnya, dalam memberikan pelayanan, bidan tetap memberikan dukungan emosional kepada ibu. Bidan wajib menyediakan lingkungan yang mendukung agar ibu merasa nyaman, dihargai, dan mendapatkan bantuan dalam menghadapi perubahan emosional yang terjadi. Selanjutnya, asuhan persalinan. Dalam memberikan asuhan persalinan, bidan memberikan asuhan dengan pendampingan intensif, di mana bidan memberikan dukungan medis dan psikologis yang konsisten selama proses persalinan guna memastikan keamanan ibu dan bayi. Yang kedua, penghormatan terhadap pilihan metode persalinan, di mana bidan memastikan ibu dapat memilih metode persalinan sesuai dengan preferensi dan kondisi medis dengan informasi yang mendukung keputusan tersebut. Yang selanjutnya, pemantauan keselamatan, di mana bidan dalam memberikan asuhan tetap menyediakan lingkungan yang steril dan tenaga kesehatan profesional untuk meminimalkan resiko selama persalinan. Selanjutnya, asuhan nifas. Dalam pemberian asuhan nifas, bidan memberikan dukungan pemulihan, di mana bidan membantu ibu dalam proses pemulihan fisik dan mental setelah melahirkan dengan memastikan akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya, bidan memberikan dukungan menyusui. Dalam memberikan asuhan nifas, bidan memberikan panduan menyusui yang efektif serta bantuan dalam menghadapi tantangan menyusui seperti produksi ASI atau posisi anatomi. Selanjutnya, konseling KB. Dalam pemberian asuhan nifas, bidan juga menjelaskan pilihan-pilihan keluarga berencana kepada ibu setelah melahirkan untuk membantu perencanaan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya, bagian ketiga, peran bidan dalam pemenuhan hak dan asuhan. Dalam memberikan pelayanan, bidan memiliki beberapa peran-peran yang dapat dipenuhi
strategi dalam memberikan pemenuhan hak dan asuhan kepada seorang ibu atau perempuan. Yang pertama, pelayanan profesional dan etis. Dalam memberikan pelayanan atau memberikan asuhan, bidan memberikan asuhan yang berbasis standar profesi dan panduan etik, memastikan kualitas pelayanan yang diberikan. Terus, bidan juga memastikan setiap tindakan medis yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah dan mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Yang terakhir, dalam pelayanan profesional dan etis, dalam memberikan pelayanan, bidan menciptakan hubungan yang penuh dengan kepercayaan antara bidan dan klien melalui dedikasi dan profesionalisme. Yang kedua, penghormatan terhadap nilai budaya. Dalam memberikan asuhan, bidan harus memperhatikan penghormatan terhadap nilai budaya tersebut, di mana bidan mengintegrasikan nilai dan tradisi budaya dalam pelayanan untuk memastikan kenyamanan dan penerimaan perempuan dalam diberikan asuhan tersebut. Selanjutnya, bidan beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi budaya tanpa mengesampingkan kualitas dan tujuan kesehatan reproduksi. Yang terakhir, bidan menghormati tradisi lokal sambil tetap mendorong praktik kesehatan yang aman dan bermutu. Prinsip yang ketiga dalam memberikan asuhan, bidan sebagai penyedia informasi yang akurat, di mana bidan memberikan edukasi yang jelas dan berbasis fakta terkait kesehatan reproduksi kepada perempuan. Yang kedua, bidan membantu perempuan memahami hak-hak mereka dalam mengambil keputusan tentang tubuh dan reproduksi. Selanjutnya, bidan menyampaikan informasi tentang berbagai pilihan dan layanan kesehatan tanpa bias. Yang keempat, prinsip penghormatan terhadap keputusan klien. Yang pertama, di mana bidan dalam memberikan asuhan mendukung otonomi perempuan dalam memilih metode reproduksi yang sesuai dengan kondisi dan preferensinya. Yang kedua, dalam memberikan asuhan, bidan mendengar setiap pendapat dan keputusan klien tanpa paksaan atau diskriminasi. Yang ketiga, dalam memberikan asuhan, bidan harus memastikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan setiap keputusan medis terkait dirinya. Selanjutnya, pendekatan holistik dalam asuhan. Dalam memberikan asuhan, bidan harus menyediakan layanan yang mencakup kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan emosional perempuan. Yang kedua, bidan dalam memberikan asuhan harus menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan, mempertimbangkan seluruh aspek kehidupannya, dan mengutamakan kesejahteraan perempuan dalam setiap tahap proses reproduksi. Keempat, kesimpulan. Jadi dari pemaparan materi ini ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya adalah setiap perempuan memiliki hak untuk mendapatkan asuhan kesehatan terbaik yang aman, manusiawi, dan berbasis medis. Yang kedua, perempuan berhak atas kontrol penuh terhadap tubuh mereka dan keputusan reproduksi tanpa diskriminasi atau paksaan. Yang ketiga, tenaga kesehatan terutama bidan memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan layanan yang menghormati martabat, hak, dan pilihan perempuan. Selanjutnya, bagian penutup. Bidan dalam memberikan pelayanan harus memberikan perlindungan kepada perempuan dari kekerasan, di mana layanan kesehatan harus mengedepankan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan yang merugikan. Selanjutnya, dalam memberikan asuhan, bidan harus dapat menyediakan akses layanan kesehatan bermutu, di mana setiap perempuan harus memiliki akses ke layanan yang tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga menjamin hak mereka untuk hidup sehat dan bermartabat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi dari mata kuliah kebijakan pelayanan kebidanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.